Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aldino Kamarudin Santoso. Baik, pada konten kali ini saya akan kembali untuk mereview film. Setelah sekian lama tidak mereview film atau membuat konten tentang Aldino Film Universe, kali ini saya barusan saja menonton film yang saat ini sedang tayang secara online di bioskop online. Ya, ini adalah salah satu platform menonton online secara legal. Ini kalau nggak salah buatan Bang Angga Dwi Mas Sangsongko yang menginisiasi platform untuk film-film Indonesia pilihan supaya bisa mungkin menangkap pasar berupa maksudnya menangkap pasar penonton yang lebih luas lagi dengan bisa menontonnya secara online dengan membayar sejumlah uang digital gitu kan, lalu bisa menikmati filmnya secara daring gitu kan. Nah, kebetulan saya diajak oleh teman kuliah, kakak angkatan di jurusan ITL dulu, Ilmu Teknologi Lingkungan UNER. Dia memang suka nonton streaming gitu di platform digital dan patungan gitu ya untuk nonton film ini. Jadi mantap ya. Jadi yang tadinya harganya kalau nggak salah 30.000 atau 35.000 gitu. Jadi akhirnya saya cuma bayar 5.000 bisa nonton gitu kan. Nah, ini adalah salah satu trik menonton film online dengan murah, yaitu adalah patungan, nonton bareng-bareng gantian gitu kan. Oke. Baik, langsung aja kita mulai. Jakarta vs Everybody merupakan film yang awalnya saya berekspektasi ini filmnya mengenai ya semacam mirip dengan film Jakarta Undercover Muammar MK yang ada di tahun 2016 kalau nggak salah ya. Waktu itu ya Jakarta Undercover kalau nggak salah, intinya tentang, bayangan saya adalah kehidupan kelam di ibu kota, sudut-sudut ibu kota yang kelam lah istilahnya, mulai mungkin kekerasan, terus mungkin perampokan, terus mungkin anak kecil yang tidak sesuai dengan sesuai umurnya, atau mungkin pergolakan kehidupan merantau dan sebagainya. Intinya ya mafia semacam itulah. Awalnya memang saya kira seperti itu, dan memang ya seperti itu, isinya juga seperti itu. Jadi secara umum kisahnya mungkin kalau bisa dibaca di sinopsis secara umum di Google ada ya. Intinya adalah si Jeffrey Nicole ini adalah seorang perantau yang mempunyai mimpi gitu kan, membangun mimpi di ibu kota sebagai seorang aktor atau ya di film-film gitulah. Berawal dari syuting iklan kecil-kecilan, terus nggak puas, merambah ke syuting-syutingan yang lain, nggak puas, dan sampai akhirnya malah membutuhkan orang yang akhirnya diterima oleh si Wulan Guritno dan Ganindra Bimo ini, sosok sepasang kekasih yang ternyata memiliki dunia kelam narkoba gitu. Dan akhirnya si Jeffrey Nicole harus bekerja serabutan sebagai kurir, dan ya kita mengikuti perjalanan hidup perjalanannya dia selama beberapa minggu, selama hari-harinya dia sebagai pengantar kurir barang-barang itu dan kehidupannya bersosialisasi gitu kan. Memang saya kira awalnya adalah Everybody ini kemungkinan menganggap bahwa film ini terdiri atas berbagai macam sisi sudut pandang dari Jakarta yang seolah-olah menyerang dari satu tokoh utama ya. Bayangan saya kayak gitu. Jadi si tokoh utama ini menghadapi tokoh tokoh B, C, D, E yang saling menyerang dia sehingga seperti Everybody. Tapi ternyata ya kita cuma mengikuti Jeffrey Nicole dan interaksi dengan karakter-karakter sekitarnya ya. Dan ternyata setelah melihat reviewan, banyak yang mungkin bilang bagus, dan kalau nggak salah film ini mendapat penghargaan FFI untuk aktor cowok terbaik ya Jeffrey Nicole, aktor cewek terbaik Wulan Guritno kalau nggak salah ya, atau aktor pendukung atau pokoknya itu 3 kalau nggak salah, sama ada. Oke, tapi menurut saya nggak merasa film ini bener-bener apa ya. Jadi kayak saya bertahan nonton film ini kemungkinan besar kemarin itu karena bayar. Jadi karena udah ngeluarin duit 5.000, kayak ini harus ditonton di jam saya udah janjian gitu kan, nontonnya harus jam 7 malam hari Kamis kemarin sampai 2 jam ya, nggak boleh, karena kalau jam lain mungkin dipakai oleh orang lain untuk nonton gitu kan. Jadi saya bertahan nonton itu kemungkinan karena bayar gitu. Jadi kayak ya kisahnya memang menunjukkan pahit getir gitu kan. Saya bakal terenyuh dengan si Dom itu, si tokoh utama, tapi yang ada malah kayak apa ya, jadi kayak banyak yang kurang gitu. Selain mungkin kekurangannya adalah potongan-potongan yang agak rancu, lalu kayak agak aneh gitu. Jadi anehnya adalah yang pertama itu adalah, yang paling aneh pertamanya adalah
ini mungkin mohon maaf spoiler alert ya. Jadi yang belum nonton mungkin lebih baik jangan nonton review ini sampai selesai, atau kalau suka di spoiler ya nggak apa-apa. Karena ada adegan-adegan yang saya kupas ya tadi barusan, mungkin sinopsisnya mungkin sudah dikupas. Dan yang paling aneh di sini adalah yang pertama, kenapa ketika Dom ini sedang ingin ranah privasi di mana dia nonton film atau melakukan adegan ya adegan dewasa di secara sendiri itu kan, kenapa selalu ada si Wulan Guritno atau si mbaknya ini gitu kan, 2 kali itu kan. Andai kata itu cuma ada adegannya sekali, saya mungkin masih wajar. Oh mungkin dia lupa ngunci pintu kamarnya, atau memang ya udah kebetulan aja dia lagi kayak gitu terus datang gitu 1 kali. Tapi ini 2 kali, kok ya sembrono sekali, mau adegan pribadi tapi pintu kamar nggak dikunci, atau ya waktu timing yang kurang tepat. Ini sudah satu aneh ya, 1 kali. Yang kedua yang aneh adalah si cowok yang kekasihnya si Wulan Guritno ini kayak mencurigai si Wulan Guritno ini suka sama Dom. Itu hanya kurang ditunjukkan di film ini. Jadi misalkan andai kata nih ada banyak adegan Wulan Guritno ini datangi si Dom terus, itu baru curiga. Lah ini nggak terlalu gitu loh, maksudnya ya memang sih ada adegan Wulan Guritno deketin, tapi kan belum kerasa. Padahal sebelum adegan si Ganindra Bimo atau si siapa itu bangnya itu ya, itu dia marah di mobil, itu adegannya si Dom ini habis senang-senang sama cewek lain gitu loh. Atau saya nggak tahu ya kalau jangan-jangan disensor atau di cut secara kasar gitu. Tapi agak aneh lah istilahnya. Terus apa namanya yang aneh lagi juga ya si pemilik rusunnya itu kan awalnya ngomong ya jangan narkoba gitu kan. Tapi ternyata di situ dia memelihara orang-orang bandar gitu kan. Ya walaupun mungkin itu adalah sebuah ironi atau memang yang ditunjukkan bahwa ya awalnya jangan narkoba, dan ternyata di akhir ditunjukkan pula si ibu ini ya bermain-main juga di situ gitu kan. Termasuk ya banyaklah adegan dengan si tokoh si ibu rusun ini kan. Nah, itu 2 keanehan. Dan apa namanya ya, selain itu mungkin kelemahannya, mungkin saya juga ikut memuji kelebihannya dari film ini, yaitu adalah menunjukkan secara benar-benar bagaimana bagusnya itu. Jadi saya jadi tahu ya, saya jadi tahu bagaimana kurir narkoba atau bagaimana pengemasan narkoba supaya tidak diketahui oleh apa namanya kepolisian itu kan, ternyata lewat ya berbagai macam media yang sangat luar biasa sih. Bagaimana cara penunjukan dalam adegannya juga sangat-sangat luar biasa hingga akhirnya seperti itu ya. Dan cuma ya itu sih mungkin porsi bagaimana Dom ini meraih atau struggle meraih cita-citanya yang awalnya idealis untuk tetap jadi aktor ini malah nggak kelihatan gitu. Dan mungkin saya tadi baca-baca komentar dari reviewan dari Cinecrip ya. Jadi Cinecrip ini adalah situs reviewer yang ya salah satu rujukan juga ya bagi teman-teman perfilman biasanya. Nah di sini ada banyak komen-komen itu kayak jadi kan kadang kalau dalam film itu kan apa ya, ada keutuhan cerita ya. Jadi apa adegan yang ditanam di depan, misalkan di opening atau di tengah-tengah ada di disematkan adegan, itu yang harusnya itu kalau dalam film narasi yang normal itu bakal berdampak pada tengah-tengah, klise, puncak atau di akhir bakal berdampak. Itu utuh. Ya walaupun memang ada film-film yang ya sembarang aja tabrak-tabrak, tapi kan itu konsepnya sejak awal udah ditabrak-tabrakan seperti itu. Tapi ini kayak nggak utuh gitu di film Jakarta vs Everybody ini, kelihatan nggak utuh gitu. Misalkan apa fungsinya sih dia kok tiba-tiba jadi pengantar pizza, terus tiba-tiba jadi mungkin memang itu penyamarannya sebagai kurir, tapi kayak ya ada penonton yang nonton menganggap bahwa ini saya kira ini adegan titik balik Domnya akhirnya tobat gitu, misalkan seperti itu ya. Atau saya udah mengira-ngira nih di ending ini kayaknya jangan-jangan Dom ini bermasalah sampai karena dia selingkuh dengan Wulan Guritno, sampai kan dia berantem dengan bosnya itu, dan dia akhirnya entah keluar jadi kurir sendiri atau dia mungkin ketangkap polisi terbunuh gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ternyata enggak, adegannya malah justru ya enggak saya duga juga sih. Jadi tapi itu apa-apa yang di awal tuh jadi enggak muncul lagi atau enggak apa namanya? Enggak berdampak gitu loh. Padahal mungkin tak rasa mungkin penting ya, misalkan
apa namanya, kayak tadi adegan dom itu dengan si tokoh si yang cewek di kos-kosan itu kan dia menjalin hubungan gitu kan. Nah, ternyata ini nggak berdampak lagi, ya sekedar senang-senang semalam gitu kan, one night stand kalau nggak salah namanya. Dan apa ya, jadi kayak banyak lah apa nama, jadi kayak saya waktu nonton cuma oh ya udah. Dan oh ya, kekurangannya baru ingat lagi, banyak adegan itu yang menunjukkan bobroknya, maksudnya bukan bobrok, kayak kehidupan orang-orang di sekitar itu hanyalah tentang rokok, narkoba, dan umpatan-umpatan gitu. Maksudnya ya mungkin memang seperti itu ya, kerasnya Jakarta ya. Memang saya belum tinggal di Jakarta selama lama sih, maksudnya ya kalau ada acara aja. Tapi kayak apa, mungkin kayak banyak sekali adegan-adegan itu ngerokok, ngumpat. Jadi kayak bisa nggak sih adegan maco atau apa itu diganti yang lain, misalkan seperti itu, misalkan adegan ngobrol itu bisa nggak cuma tentang apa namanya, nggak diselipin rokok misalnya seperti itu. Jadi apa ngerokok, apa ini habis berapa batang, dan ya mungkin yang duitnya banyak ya, namanya kulit narkoba gitu kan. Tapi kayak setiap adegan tuh rokok jadi asap terus, mungkin seperti itu. Jadi kayak ya sudahlah ya, mungkin memang seperti itu ya. Cuma ya di sini memang ya seperti itu. Sampai akhirnya saya kadang bingung juga ya. Jadi tiba-tiba muncul adegan si Dom ini jadi banci gitu kan, walaupun dia katanya niru adegan dalam film Lovely Man, tapi kok tiba-tiba dia jadi banci? Apakah dia ketemu agensi tentang apa namanya, iklan atau film atau teater atau acting jadi banci? Tapi enggak, tiba-tiba muncul dia jadi banci, tiba-tiba dia muncul ketemu Chico Jericho, dan itu kayak apa sih ini, maksudnya lo ini continue-nya di mana sih? Apakah dia itu akhirnya ngelamar kerja tetap di agensi itu gimana? Atau mungkin memang itu sengaja dicecer-cecer aja oleh sutradara supaya orang ya udah beginilah kerja serabutan sebagai kulit narkoba, yang mana dia nyamar sebagai orang perfilman, sebagai apa namanya tadi panci atau apapun itulah, yang pokoknya dia bisa mengerjakan banyak hal tapi sumber pemasukan utama justru dari narkoba. Mungkin seperti itu ya. Jadi beberapa hal yang janggal, dan setelah saya nonton itu malah yang kebayang ya yang banyak yang janggal itu tadi, bukan kayak wow gitu kan. Dan akhirnya cuma sekedar ya udahlah ya, mungkin memang film ini tujuannya menunjukkan ya kelamnya Jakarta dan bagaimana dia Jakarta versus everybody ya. Maksudnya semua orang itu bisa jadi serigala, atau semua orang itu bisa jadi belum tentu benar-benar menjadi sosok yang apa namanya harapan gitu kan. Artinya kamu harus struggle sendiri, harus berjuang sendiri, walaupun ada yang nolong, tapi ya nggak selamanya bisa diandalkan. Buktinya pun ya saya udah paham ya, kalau udah dunia kelam ini pasti ya sikut-sikutannya keras gitu kan, karena banyak film luar, banyak film pun menunjukkan itu ya, misalkan bisnis narkoba, yang bisnis korup dan sebagainya, atau mungkin ya macam-macam lah. Pada intinya ya seperti itu. Dan akhirnya saya kira tadi dia bakal lebih banyak nunjukin adegan apa namanya kayak struggle-nya dia jadi aktor, tapi ya ternyata banyak fragmen-fragmen yang mungkin ya nyambung gak nyambung gitu. Maksudnya ada kalanya nyambung, ada kalanya kok tiba-tiba loh dia tiba-tiba kok kayak gini, tiba-tiba kayak gini loh. Jadi kayak, atau karena sensor ya mungkin, karena ini mungkin terlalu keras, jadi walaupun online tapi juga tetap sensor gitu kan. Dan memang ya mantap sih sebenarnya, untuk actingnya udah bener-bener lah istilahnya kayak acting, dan saya acting dan sinematografinya ya. Jadi bagaimana dia menunjukkan adegan-adegan panas, adegan intim itu ya, kalau adegan intim itu benar-benar terlihat eksplisit itu jadi kayak film porno gitu. Tapi ini enggak, maksudnya masih nyangkut di dramanya dalam film gitu kan. Dalam artian dia harus bisa ngambil shot-shot yang menunjukkan itu udah penonton bakal bayangin shot itu udah kayak adegan itu kan, tapi enggak ditunjukkan secara detail dalam film gitu kan. Ini sangat-sangat luar biasa, berarti sinematografi dan sutradara ini paham lah istilahnya bagaimana menunjukkan si Jeffrey Nicole atau si Dom ini masturbasi itu kan, dengan tanpa eksplisit, tapi juga bagaimana hubungan intimnya itu, walaupun ya unik juga sih ketika ditunjukkan dalam film itu seperti itu. Jadi luar biasa acting Jeffrey Nicole dan jajar pemain, dan mungkin departemen actingnya. Cuma ya itu tadi, saya mesti kok ada janggal-janggalnya lah, itu tentang cerita gitu kan. Oke, mungkin itu dulu sekian review ya, pokoknya review ala-ala aja, moga-moga berkenan dan
menjadi panduan untuk nonton atau mungkin sharing-sharing, silakan tinggalkan komentar atau kritik dan saran, atau mungkin ada film yang ingin dibahas, monggo silakan. Saya sangat terbuka karena saya juga hobi film, suka nonton film gitu kan. Jadi siapa tahu ada subscriber atau penonton yang suka bahas film bersama, mari kita saling diskusi untuk memperluas atau memperpaham wawasan kita gitu kan. Baik, jangan lupa like, comment, subscribe untuk dapatkan konten-konten terbaru tentang film, sains, ya pewawasan pengetahuan atau mungkin kehidupan pribadi yang layak untuk dibagikan, atau mungkin kalian punya usulan konten apa yang seru untuk dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar atau sosial media saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.